Batik dan masyarakat Jawa bukan hanya sekedar penutup tubuh, tapi bentuk nyata di mana warna, kesabaran, dan doa bertemu. Di setiap helai kain tersimpan ingatan tentang siapa kita. Kekayaan batik tumbuh di setiap daerah di tanah Jawa. Begitu pula halnya dengan Kabupaten Kendal. Saya menemukan catatan-catatan di National Archive Den Haag sekitar abad 19 dan abad 20 itu Kaliwungu sentra industri batik. Tercatat bahwa penjualan batik yang diproduksi di Kaliwungu itu muncul ya sekitar tahun 1800-an sampai kemudian ini yang saya temukan itu sekitar tahun 1920-an. Sehingga ini membuktikan bahwa Kaliwungu memang menjadi sentra industri batik yang cukup populer pada zamannya. Saya sendiri bisa merasakan ya betapa makmur dan sejahteranya masyarakat saat itu. 150 juragan yang ada di Kaliwungu itu memberi kesejahteraan masyarakat sekitar. Para juragan-juragan batik di Kaliwungu itu bahkan menyekolahkan putra-putra mereka ke Mekah. Mereka adalah lulusan-lulusan Mekah yang kemudian menjadi generasi awal juragan batik di Kaliwungu. Setelah 1840-an sampai kemudian 1860-an muncul juragan-juragan yang membuat kongsi, di mana kemudian muncul industri baru, muncul kerajinan baru, dan bahkan ada transformasi dari batik cap yang berupa kayu ini kemudian berubah menjadi tembaga. Kenapa batik Kaliwungu itu mengalami keredupan? Yang pertama, para juragan batik itu setelah mereka mengalami masa kejayaan, para putra juragan batik itu kan dikirim ke Mekah untuk belajar agama Islam. Mindset berpikir putra-putra juragan batik itu berubah. Mereka seolah-olah sudah tidak lagi ingin mengembangkan usaha batik, tetapi ingin menjalankan ajaran agama Islam secara penuh begitu. Dengan apa? Ya dengan mendirikan pesantren, membangun lembaga pendidikan, dan mereka punya keinginan untuk lebih beribadah. Wah, kemudian pada saat kemakmuran industri batik yang ada di Kaliwungu itu sedang makmur-makmurnya, ada musibah terjadi, ada kebakaran yang sangat luar biasa sehingga industri batik itu sedikit mengalami masalah. Pertama tahun 1885, kemudian tahun 1920-an, dan yang terakhir 1930-an itu. Walaupun generasi penerus memiliki tujuan yang berbeda, namun batik tetap menjadi bagian dalam jiwa masyarakat Jawa. Kendal pun memulai denyut baru pembuatan batik pada masa sekarang ini. Pada tahun 2011 bertepatan tanggal 24 Oktober, saya mewakili desa untuk mengikuti pelatihan batik
yang ada di Kabupaten Kendal yang diselenggarakan oleh PKK Kabupaten Kendal dan kerjasama dengan Dinas Industri. Nah, dari situ awal mula saya mengenal gimana caranya pegang canting, gimana caranya mendesain dan mewarnai. Ketika saya melihat keindahan alam, ada sesuatu itu pasti akan saya bawa, akan saya desain untuk menjadikan motif. Membatik itu kayaknya melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Dan dulunya juga saya sering suka menggambar. Awal mula itu bapak mertua saya itu dulu kan ke sawah ya. Saya melihat kalau orang tua itu ke sawah biasanya pakai celana putih. Semakin hari kan semakin dipakai gitu. Warnanya kok berbeda. Setelah dicuci kok udah hilang gitu. Nah, dari situ awal mula saya membuat lumpur itu saya jadikan warna. Ada juga yang motif Curug Sewu. Motif Curug Sewu itu merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Motif Pantai Cahaya. Dan juga ada motif kereta bau rekso. Awal mula kan saya mengerjakan sendiri kan. Dengan anak-anak yang masih kecil itu sampai saya merebus kain batik itu saya dikirain sama tetangga itu saya itu gila. Apa itu kain kok direbus, kain kok digodok. Masyarakat sekitar belum tahu kalau proses membatik itu memang ada perebusan. Untuk membuat satu kain aja, untuk yang batik tulis memang benar-benar itu dari kain putih sampai didesain. Setelah didesain, kita kan mau dibuat batik tulis. Nah, itu kita harus ada kompor, ada wajan untuk melelehkan malam. Tadi yang kita gambar, nanti kita canting. Kalau cantingan sudah selesai, baru kita warnai. Dengan selera kita, seandainya kita mau diwarnai warna merah, hijau, kuning, itu bisa. Setelah itu kita fiksasi. Kita fiksasi itu penguncian warna supaya warna tidak luntur. Baru kita masuk ke penglorotan untuk menghilangkan malam. Ketika kita merebus, malamnya yang tadi dicanting itu pastinya akan luntur ya, akan ke bawah semua. Jadi yang didesain tadi pakai malam, yang dicanting itu akan muncul motif batiknya. Kita bilas dengan cucian yang bersih, baru kita jemur itu. Di Kendal sendiri itu kalau batik tulis itu memang harganya sangat tinggi ya. Jadi terkadang kita menyesuaikan. Jadi kita juga memproses untuk pembuatan batik cap. Kalau seandainya kita mau mengerjakan sesuatu itu memang harus berdoa dulu kan, supaya hasilnya maksimal. Dan kalau seandainya kita lagi galau, hati dan pikiran kita tidak sesuai, pastinya itu akan netes, akan kelihatan. Tidak bisa dibohongi. Nah dari situ pasti akan cantingan tersebut akan netes. Jadi ada juga yang Kendal berkain ya, waktu itu workshop ke tempat kami. Nah itu satu hari itu cuma hanya membuat kain kecil buat sal gitu aja. Nah dari situ jadi tahu gimana caranya membuat batik tulis yang awalnya gambarannya bagus sekali, waktu menggambar itu bagus sekali, tapi ketika pas mau dicanting itu ada yang netes, ada yang kebesaran tulisannya. Nah dari situ juga. Jadi untuk masyarakat sekitar sekarang itu anak-anak muda, anak-anak remaja itu juga saya gandeng. Anak SD pun, anak TK pun saya ajarin mulai dari sekarang. Supaya batik ini tidak punah begitu saja, apalagi saya juga kepingin membuka lapangan pekerjaan yang aslinya. Karena banyak anak muda yang sekolahnya itu memang tidak sampai lulus ke jenjang SMA atau
cuma hanya sampai di SMP atau cuma SD, mereka itu juga pengen bekerja. Jadi dari situ saya juga gimana caranya saya bisa mengajak mereka-mereka itu, ayo kita bareng-bareng batik itu kita lestarikan. Harapannya untuk anak-anak muda ya sekarang itu, cintailah batik karena batik itu merupakan warisan budaya yang ada di Indonesia. Generasi muda kini tidak lagi meninggalkan batik. Mereka tetap hidup berdampingan antara dunia modern dengan simbol budaya klasik. Kain batik memiliki makna baru berdampingan dengan busana modern masa kini. Anak-anak muda ini banyak yang mau untuk belajar berkain, mau untuk mengerti tentang kain jauh lebih tinggi minatnya dibandingkan yang di daerah. Anak-anak kota ini tuh banyak berkain dan juga berkebaya khususnya gitu. Itu tuh memang saat ini untuk media sosial. Itu jadi salah satu alternatif mereka untuk meluangkan waktu, healing, tapi juga mengenalkan budaya. Gimana sih berkain yang bagus, tapi ditambahkan kebaya, tambahkan aksesoris lain, nah di situ menariknya. Terus kita tarik. Kami tahu apa tujuan dan visi misi kami setiap kami membuat campaign. Memang tujuan utamanya adalah melestarikan. Kesadaran mereka, siapa mereka sebenarnya, gitu. Akar mereka siapa? Nah itu kami bantu, kami belajar bersama mengulik itu lewat membuat sebuah acara, kami membuat campaign gitu. Kami juga menjelaskan apa sih itu kain, apa sih pentingnya berkain, ini batik apa. Dan kami feel free untuk setiap insan gitu kan, untuk setiap orang yang mau bertanya tentang batik itu sendiri ke kami secara langsung maupun di media sosial. Semangat itu kita lakukan dan kita implementasikan di setiap aktivitas, entah aktivitas digital maupun aktivitas langsung. Komunitas kami ini berisi 3 perempuan-perempuan hebat gitu ya, yang meskipun jauh, saya di Jakarta, mbak-mbak yang lain di Kendal, kami punya semangat yang sama gitu. Saya bersyukur sekali 2 mbak-mbak tersebut punya semangat yang lebih, maksudnya mereka kayaknya tuh punya paku bumi ya di Kendal ini. Jadi mereka tahu seluk-beluk di Kendal gitu, dan teman-temannya banyak banget. Dan saya akhirnya tahu Kendal itu adalah kota kecil yang punya banyak komunitas, dan komunitasnya itu banyak sekali itu dari mereka berdua. Buat teman-teman yang suka berkegiatan, kami tentu juga pengen mengadakan event-event yang tentu menarik dan juga menghibur siapapun yang bergabung dengan kami bisa pulang dengan senang. Itu menjadi salah satu goal kami. Kita setuju bahwa kita akan ke arah edukasi, otomatis kita harus belajar bersama dulu nih sebelum kita mau sharing ini motifnya apa atau ini cara pembuatannya seperti apa. Kalau kita sendiri belum belajar dulu dan tahu dulu, gimana kita mau sharing. Yang lebih mengesan adalah sharing atau respon teman-teman setelah acara biasanya. Oh ternyata dengan berkain bisa ya untuk seperti ini. Oh ternyata berkain tidak ribet. Jadi bisa ya dengan model begini saya tetap beraktivitas dengan nyaman. Usaha kami memang membuat beberapa workshop atau berkolaborasi dengan beberapa teman komunitas itu. Salah satunya adalah untuk biar teman-teman muda ini mengenal dulu. Mereka tahu dulu sebenarnya batik itu apa. Dan akhirnya mungkin dari mengenal itu mereka mulai ada ketertarikan ke situ. Karena kalau kita mencari ke akarnya sebenarnya batik itu juga sebuah perjalanan filosofi hidup ya. Misi dari Kendal Berkain tuh di situ juga. Jadi kita mulai memperkenalkan motif-motif batik, tidak hanya mengenakan ya. Mungkin itu akan relate juga dengan pencarian jati diri mereka, apalagi yang kita tuju adalah anak-anak muda. Mimpiku, mimpi kami, mimpi kita semua itu pasti sama.
Indonesia nggak akan mati dengan budayanya. Kita banyak belajar tentang akademis di luar negeri, tapi orang asing belajar budaya dari Indonesia. Jadi menurutku, apakah pantas kita sebagai orang Indonesia melupakan mutiara itu? Batik tidak lagi ditinggalkan. Semakin banyak tangan-tangan muda yang siap mengangkat canting dan melanjutkan cerita budaya di masa depan.